Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setabat Lama adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Luasnya kurang lebih 860 hektar dan terdiri dari 10 dusun. Saat ini, desa ini dipimpin oleh Kepala Desa Haji Muhammad Rashid. Ada banyak keistimewaan di desa ini. Antara lain, yang pertama ada banyak UMKM. Bahkan tak salah kalau desa ini disebut sebagai desa 1000 UMKM. Selain itu, yang kedua ada PAMSIMAS atau penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Jumlah penduduk Desa Setabat Lama 6.370 jiwa atau 1.900 kepala keluarga. Di sebelah utara desa ini berbatas dengan Desa Jentera Setabat. Di sebelah timur berbatas dengan Desa Setabat Lama Barat. Di sebelah selatan berbatas dengan Sungai Wampu, dan di sebelah barat berbatas dengan Desa Gohor Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari senantiasa kita memanjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya kita dapat bersama berkumpul di kantor Desa Setabat Lama ini. Sebagai perkenalan, nama saya Haji Muhammad Rashid, alamat Desa Setabat Lama. Mengenai sejarah desa, yang mana Desa Setabat Lama ini berdiri dari tahun 1923. Saat itu Desa Setabat Lama ini beralih dari kejuruan Setabat, yang mana kepala desa pertamanya itu Bapak Tengku Abdul Hamid. Kemudian pada tahun 1963 Desa Setabat Lama ini dipimpin oleh anak daripada Bapak Tengku Muhammad Hamid, yaitu Bapak Mahbudin. Mereka memimpin dari tahun 63 sampai tahun 1985. Dan pada tahun 1985 ini dipimpin oleh Pak Kabid Gusti. Dari tahun 1985 sampai 2003, dan kemudian dari 2003 sampai 2010 dipimpin oleh Bapak Darul Salmi. Dan dari tahun 2010 kepemimpinan Desa Setabat Lama ini jatuh kepada saya Haji Muhammad Rashid sampai saat ini. Adapun Desa Setabat Lama ini luas saat ini sekitar 860 hektar dan penduduknya sekitar 6.370 jiwa, 1.900 kepala keluarga. Dan penduduk Desa Setabat Lama ini terdiri dari etnis Jawa sekitar 60%, kemudian Melayu sekitar 35%, selebihnya itu dari etnis Batak, Minang, dan lain-lainnya. Dan sampai saat ini Desa Setabat Lama ini telah banyak mendapatkan prestasi, yang mana dulu dari tahun kepemimpinan daripada Pak Kabid Yusdi telah dapat prestasi, yaitu untuk desa ketertiban atau kantip, yaitu tahun 1988, yang mana saat itu
Menteri Dalam Negeri Pak Rudi ini memberikan penghargaan sebagai juara 1, dan kemudian saat itu juga tahun 1991 masa pemimpinan Pak Kabid Yusri juga dapat lomba juara pembangunan desa tingkat kabupaten se-Sumatera Utara, yaitu tahun 1999. Kemudian saat ini di bawah kepemimpinan kami, Haji Muhammad Rasid, tentunya banyak prestasi juga yang dicapai. Kemudian saat ini pembangunan, adapun Desa Setabat Lama ini mempunyai visi misi, yaitu membangun desa bersama masyarakat menuju desa mandiri, sejahtera, dan religius. Adapun saat ini tentunya Desa Setabat Lama ini prestasi-prestasi yang diraih, yaitu saat ini yang paling berkembang saat ini yaitu pengadaan air bersih, di mana air bersih Setabat Lama ini untuk tingkat kabupaten juga provinsi meraih sebagai juara 1. Dan manfaatnya tentunya air bersih ini untuk masyarakat. Saat ini masyarakat sangat bersyukur karena sebelum-sebelumnya air memang tidak layak dipakai ataupun tidak bersih. Sampai saat ini setelah adanya air bersih, yaitu Wampu Mandiri, sebagian masyarakat sudah beralih kepada pam air bersih ini. Kemudian kami tentu berharap yang mana Setabat Lama ini kan diselenggarakan untuk peningkatan ekonomi masyarakat, UP2K yang intinya sebagai sebelumnya ini tahun 2024 atau 2025 kami akan dibina oleh kabupaten, itu untuk meningkatkan ekonomi masyarakat melalui UP2K, yaitu peningkatan produksi makanan ataupun UMKM, yaitu makanan-makanan ringan. Sebagian masyarakat khususnya anggota PKK, mereka tentunya untuk meningkatkan ekonominya dengan berusaha, yaitu untuk membuat jajanan-jajanan, yang mana jajanan ini dijual kepada masyarakat melalui UMKM yang ada di Desa Setabat Lama. Jumlah penduduk Desa Setabat Lama 6.370 jiwa atau 1.900 kepala keluarga. Di sebelah utara desa ini berbatas dengan Desa Jentera Setabat. Di sebelah timur berbatas dengan Desa Setabat Lama Barat. Di sebelah selatan berbatas dengan Sungai Wampu, dan di sebelah barat berbatas dengan Desa Gohor Lama. Kemudian batas Desa Setabat Lama ini, Setabat Lama sebelah utara berbatasan dengan Desa Jentera Setabat, kemudian sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Wampu, dan sebelah timur berbatasan dengan Desa Setabat Lama Barat. Kemudian di sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Gohor Lama. Ada banyak UMKM di Desa Setabat Lama. Ya, sedikitnya ada 16 UMKM yang dibina langsung oleh tim penggerak PKK Desa Setabat Lama. UMKM itu seperti pengrajin pisang saleh, pengrajin rangginang beras ketan, halua, keripik gosong, peyek bayam, abon ikan lele,
pengrajin keset dari kain pecah, pengrajin buket atau bunga hias, wedang jahe instan, roti ketawa, manisan kelapa, keripik pisang, keripik ubi rambat, sumpia, dan roti donat. Oke Bu, ini kan kita ke tempat Bu Yati nih, pelaku UMKM yang di Stabat Lama, Iya, ya kan? Ibu selaku apa? saya sekretaris PKK di Stabat Lama. Apalagi yang ada di sini UMKM-nya katanya banyak. Oke, Coba disebutkan Bu, apa aja? ya. Perkenalkan, nama saya Sulastin. Saya selaku sekretaris PKK di Desa Stabat Lama. Adapun salah satu program di PKK Desa Stabat Lama yaitu tentang pemberdayaan perempuan. Yang mana di PKK itu ibu-ibu yang mempunyai usaha kami kelompokkan menjadi kelompok usaha. Waktu di tahun 2024 kebetulan desa kami desa percontohan UP2K. Jadi dari situlah kami menghimpun ibu-ibu PKK yang mempunyai usaha. Salah satunya kita di sini di rumah Bu Yati yang mempunyai usaha rengginang. Adapun anggota dari PKK kami yang mempunyai usaha antara lain Bu Winda, dia usahanya keripik gosong. Kalau Bu Wan Jumroh, dia usahanya keripik ikan lele, atau dia juga punya usaha abon ikan lele, dia juga punya. Mantap. Kemudian Bu Dina Mariana, dia usahanya jahe instan. Jahe instan. Kemudian Ibu Sunarti, dia kayak jenis udang speed itu mentah dia buat. Kalau kita pesan mateng juga dibuat. Apa itu namanya? Kayak sumpia gitu. Oh, sumpia. Iya. Dari kulit itu kan, kulit sumpia, dibuatnya udang rebon itu. Habis itu apa lagi? Tadi Kemudian kan ada Ibu Sumiati. Dia buat peyek. Dia ada peyek bayam. Itu yang laris sekali. Peyek bayam. Kemudian peyek kacang hijau dan peyek kacang tanah. Ada roti ketawa, itu Bu Armiana yang buat. Kue donat Ibu Mitayani. Dan masih banyak lagi ibu-ibu yang lain. Pisang sale tadi? Itu Ibu Winda namanya. Itu Dia aktif keripik dan masih menjual saat ini? Alhamdulillah kepada masih masyarakat? aktif. Ibu-ibu yang saya sebutkan tadi menjualnya masih skupnya di desa karena dijualnya di gede-gede. Ada juga yang pesanan. Biasanya pesanan itu kalau lebaran atau ada hajat-hajat gitu. Ada satu lagi Ibu Mitayani, dia buat donat. Sering dipesan kalau ada acara-acara wirid, ada pertemuan-pertemuan. Nah, halua juga ada. Kalau halua itu udah sampai luar negeri. Yang sudah, maksudnya udah sampai luar kota, luar daerah kita. Yang udah keluar, karena kan mereka udah sistem online jualannya. Sebetulnya dari ibu-ibu kita yang ada di PKK ini sudah dibina, kami sudah mendapat pelatihan bagaimana cara untuk pengembangannya. Penjualan online lah ya? Penjualan online sudah dikasih pelatihan. Bimtek bagaimana kita cara untuk menjual secara online. Tapi karena kita semua kan ibu-ibu, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak mengerti cara penggunaan HP. Cuman kan kita ada anak, disitulah salah satu kita mempunyai HP Android dan ada anak kita yang bisa, mereka lah yang mengunggah. Yang sudah sampai keluar daerah itu Ibu Dina Mariana, Jahe Instan. Itu udah sampai ke Pekanbaru, Aceh,
Oh, kalau Ibu Wan, kalau Ibu Wan Jumroh yang ikan lele tadi, itu dia udah masuk swalayan. Udah masuk swalayan? Sudah. Karena alhamdulillah dari ibu-ibu ini sudah kami fasilitasi ke waktu itu tahun semalam untuk pengurusan Kayak RT? iya, CBT? untuk label halal. Oh, label halal ya? Sertifikat halalnya, cuma karena di akhir tahun kemarin sempat belum keluar semua karena ditutup. Nah, jadi kemarin sempat udah dibuka, sempat saya hubungi lagi pendamping untuk menindaklanjutinya. Iyalah, nanti kita minta nomor HP-nya, kita Iya. lampirkan di video kita. Iya. Kita coba dulu, Bu. Boleh sama-sama. Kak, silakan. Terkait UMKM, kami bertemu dengan Ibu Yati, pengrajin rangginang beras ketan. Oke, sekarang kita ke UMKM. Nah, ini ada UMKM rangginang beras ketan, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Namanya rangginang beras ketan Barokah Abadi. Ini kita bisa bincang-bincang dengan Ibu apa nama? Bu Yati kalau tidak salah. Mari kita jumpai Bu Yati. Nih apanya produknya nih. Oke, dengan Ibu apa nih Bu? Yati. Ibu Yati. Kayaknya udah kenal nih sama Bu Yati. Iya, kayak kawan namanya. Ini ada rangginang beras ketan. Wah, mantap memang. Udah berapa kali tes? Jadi ini ada ini Bu ya, produknya Bu ya. Iya. Oh, ini dia. Kemudian apa tuh? Rangginang beras ketan Barokah Abadi. Jadi ini udah ada apa nih Bu? Pemasarannya udah ada Bu ya? Udah. Buatnya tiap hari apa mungkin seminggu Kalau sekali? kalau cuaca panas ya tiap hari. Oh, tiap hari ya. Oh. Jadi kalau pagi tuh mulai ini nggak buat lah ya. Mendung enggak Mendung buat, ya? enggak. Tapi kalau mendungnya siang udah apa? Sudah sempat buat ya? Iya. Pemasaran biasanya kemana Bu? Diambilin orang itu. Oh, udah ada memang apanya gitu? Iya, heeh. Dia jual goreng, digoreng. Oh, kita ini mentah Kita ya? mentah, Oh. Kalau ini udah digoreng. Harga berapa tuh Bu situ? Ini Ini itu berapa nih? kilo, Oh, setengah kilo harga? 40.000. 40. Ini 20.000. Oh, Kalau sekilo setengah. 40, heeh. Oh, ada juga yang kemasan 1 kilo. Ada. Ada. Sekilo 40.000, setengah kilo 20.000. Seberapa? 10.000. Ya, berarti UMKM kita ini di bawah binaan tim penggerak PKK desa. Iya. Oh ya. Mantap. Artinya memang ibu-ibu di sini kan ada kelebihan apa apa tuh namanya, disalurkan bakat-bakatnya. Pengrajin rengginang, Ibu Yati, apalagi misalnya Bu, banyak Bu ya? Banyak. Apa tuh misalnya? Ada peye, ada pisang sale. Wah, ada pisang sale. Pisang sale ini yang kita perlu, kita datang juga selain rengginang ini, kan gitu. Halua. Halua lagi ya? Iya. Aduh, memang sahabat lama ini lengkap deh. Ini baru desa-desa pilihan nih. Jadi banyak kelebihannya di dalam hal apa nih? Kuliner namanya, apa namanya? Ya kan, kuliner kan. Nah, dan tentu saja karena TPPKK-nya juga aktif. Kalau nggak punya terbiarkan gitu nggak ada aja kan Bu? Iya. Kan gitu kan? Berarti ini kalau misalnya ada apa pameran sering diapakan, tampilkan? Sering. Sering ya. Atau ada orang khusus yang datang ngedrop tiba-tiba entah orang Jakarta, orang Medan apa ada? Sekali-sekali ada mungkin ya. Ya, besar juga dalam jumlah besar pesanan gitu enggak? Yuk. Tergantung lah. Tergantung ya. orangnya. Oh, yang jelas memang kalau ada digoreng mantap. Setelah bertemu dengan Ibu Yati, pengrajin rangginang beras ketan, kami juga menemui pengrajin halua, Ibu Umi. Ngajin apa ini Bu, Ibu? Halua, manisan halua. Nah, per kilo berapa haluanya? Atau per setengah 1,8 kilo? kilo. Dia mainnya cuma harganya? 6 kilo. Oh, sekilo berapa? 80. 80.
Jadi beli hitungannya apa aja? Setengah kilo, sekilo? Mau kilo, 1 kilo 80, setengah kilo 40. Gitu. Oh, seperempat boleh? Boleh. Oh, campur boleh. Apa aja nih haluannya, Bu? Itu apa namanya? Pepaya. Pepaya. Nah, Nih. itu palaki ukir. Nih. Arenda, asam glugur. Itu pepaya, itu pala. Itu apa? Ini tahannya berapa lama, Bu? Dia, Bu. Kalau kita belilah segini misalnya. Itu tahan berapa lama dia? Tahan saya tengok gitu. Bagus Sampai setahun. kalau apa tahan semuanya. Setelah bertemu dengan Ibu Umi, kami pun menemui Ibu Agus Winda, pengrajin pisang gosong. Oke, kita jumpa lagi di Kelana, Keling Langkat, ceritanya Sumatera Utara. Kita jumpa lagi di pelaku UMKM Desa Setabat Lama, Kecamatan Wampu, dengan Ibu siapa? Ibu Winda, Ibu Winda. Ibu selaku pengrajin apa? keripik pisang saleh sama keripik pisang nangka. Boleh dijelasi dulu Ibu, merintis usaha itu berapa lama? Pertama-tama saya buat keripik pisang saleh itu, kan suami saya punya ladang pisang. Jadi ada yang beli pisangnya gitu kan, rupanya ngambil ke rumah. Jadi saya tanya, "Bule, itu pisangnya dibuat apa? Kok ngambilnya banyak kali?" Terus dia bilang, "Bikin keripik, Kak," katanya gitu. "Nanti ya Bule bawa." Terus dia bawa contohnya keripik tadi. Terus dia bilang, "Udah Kakak buat aja Kak, ini laris loh, banyak yang minat," kata dia. Jadi saya cobalah buat. Pertama-tama saya buat itu jujur mau nangis sih ya, buatnya itu susah. Soalnya kan buatnya itu, bayangkan pisang mateng itu di kokrok itu kan susah buatnya, licin gitu. Rupanya saya jual, alhamdulillah habis laris. Jadi sampai situ ya udahlah, saya buat terus lah. Otodidak itu pasti. Otodidak. Dia cuma ngajari caranya gini-gini, ya udah praktek aja langsung sendiri gitu. Kalau untuk berapa tahun saya udah lupa ya, berapa tahun. Udah lupa sih saya berapa tahun. Kalau untuk dampingan dari desa kemarin kita itu sempat dari PKK ada ikut lomba UMKM, itu Masuk aja. izin halalnya juga. Masuk izin halal itu aja itu kemarin. Terus untuk seterusnya itu saya jual ya ke kios-kios kecil, sama saya share di Facebook. Oh, kalau segini berapa harganya? Dalam sekilo berapa? Dalam setengah kilo atau boleh beli seperempat atau gimana? Boleh beli berapapun saya kasih. Kalau per kilonya dari saya itu 40.000. 40.000. Iya, beli seperempat tetap saya juali 10.000. Kalau di online biasanya orang itu datang ke rumah apa Ibu datang ke orang-orang itu? Kalau seputaran yang dekat-dekat saya antar, tapi kalau yang jauh-jauh kita janjian jumpa di mana gitu. Gitu ya. Oke, nanti nomor HP dilampirkan ya. Iya. Apa aja tadi selain ini? Keripik pisang nangka juga. Oh, ini pisang saleh. Ini pisang itu saleh pisang gosong. lilin, pisang lilin yang dimatengkan terus di keripik. Oh, gitu. Jadi dalam harapan Ibu lah kepada pemerintah Kabupaten Langkat, pemerintah provinsi, mana tahu kan ini kan kita share juga ke Pak. Ibu mengharapkan apa dari pelaku UMKM ini? Yang pastinya saya berharap dibantu pelatihannya mungkin ke depannya, terus dibantu penjualannya untuk lebih luas, terus juga kalau untuk ini saya belum untuk pemasaran lah, yang pasti saya minta dibantu sama, saya kan sudah punya izin halal tapi saya belum punya PIRT Pak. Jadi kan kepingin kan punya PIRT, pingin itu lebih luas. Sementara itu, pendidikan ikut jadi perhatian Kepala Desa Setabat Lama Muhammad Rashid. Buktinya, dia ikut tergerak untuk mendirikan sekolah. Lembaga PAUD Az-Zahra namanya.
Oke, sekarang kita berada di Lembaga PAUD Acara. Lembaga pendidikan anak usia dini ini ternyata yang mendirikan adalah Bapak Muhammad Rasid ya. Ya kan, selaku Kepala Desa Stabat Lama. Nah, di sini kita berbincang dengan Ibu Supiani yang merupakan istri dari Bapak Muhammad Rasid yang bisa kita bilang sebagai pendiri lah dari Lembaga PAUD Acara ini. Nah, didampingi Ibu Umi Nadra SPD sebagai Kepala Sekolah TK ya. Iya. Nah, oke. Jadi Bu, ada yang ya kita mau tahu lah nih Bu, kira-kira lembaga PAUD kita ini berdirinya tahun berapa dan apa namanya? Sejarahnya. Sejarah awal berdiri itu seperti apa? Silakan Ibu Supiani lah dulu ya. Ibu Supiani dulu. Supiani lah. Di sini berdirinya tahun 2010. 2010. Ya. Berarti sekarang 2026 dan 16 tahun Bu ya? Ya. Alhamdulillah. Tahun berjalan 16 tahun. Iya, 16 tahun. Ya. Habis itu apanya Bu, awal berdirinya mudah, apakah sulit ya kan, apakah bagaimana dia kan, atau Alhamdulillah. ide-ide cemerlang itu dari siapa dulu awalnya, dari bapak atau memang dari ibu? Mulanya dia di rumah bapak di ruangan sana. Oh, sekolahnya gitu? Ya, sekolahnya ada 3 tahun Pak. Hah? 3 tahun dia di dalam Di rumah. situ? Ya, Oh. belum berdiri di sini. Iya, maksudnya namanya merintis kan Bu? Ya, merintis, Nah, ya. di rumah dulu ya? Rumah dulu. Pada masa itu udah banyak muridnya? Alhamdulillah Awalnya. ada 50. Masa itu aja Ya. udah 50 ya? Oh, iya, oke. Terus? 56 itu Bu. Tahun pertama 56 orang. Betul. Iya, Ya, 56 itulah orang. dari 50 Ya. atau penambah. Dari Kita itu, segitu. Gurunya pun semalam 5 Pak. yang kemarin itu baru Ya, 5. Sekarang guru berapa? Ada 4. Tuh, kok malah kurang? Enggak Bu, sama lah Bu. Sama. Saya, Bu Dina, Bu Ulfa. Oh, 4 satu orang lah. lagi ya. 4. Nggak Ibu, apa-apa, nanti nggak apa-apa. iya. Udah habis itu perkembangan selanjutnya berapa Ada tahun situ? 3 tahun. dia 3 tahun. Tahun keempat baru bisa buat Ya, buat di sini. Ini Bangunan kolam ini. nih Pak dulu. Kolamnya kolam baru ikan. saya korek semalam pakai alat berat. Nah, baru kita buat bangunannya. bangunannya agak itu juga lah sulit menimbunnya. Namanya merintis. Ya, merintis namanya. Sekarang jadinya ada ruang kantor, ada ruang Ya. belajar 2 kelas ya. Nah, kemudian kalau nggak salah ada berkembang lagi apa namanya? Taman kanak-kanak ya. Iya. Jadi selain taman kanak-kanak apa lagi? Induknya kan kita PAUD ya Pak ya, pendidikan anak usia dini. Nah, Acara. Buat acara. PAUD itu menaungi TK. Di dalam ini kami ada TK, Taman Kanak-kanak dan KB, kelompok bermain. Apa jadi, bedanya? Ya, jadi di KB itu sama di TK dibedakan usia anak. Usianya. Usia Oh. anak. Jadi anak yang dari 3,5 tahun ke 4 tahun lebih sedikit itu masuk ke kelompok KB, kelompok bermain. Bermain. Ya, kelompok bermain. Nah, jadi yang dia kelompok TK itu udah 4,5 tahun ke 5 tahun ya, yang usia siap untuk masuk nanti ke jenjang SD. SD. Nah, jadi dari segi umurnya dibedakan. Yang mula-mula kami di sini memang di dalam ruang rumah Bapak ya, ruang rumah Ya. Ibu ya, kelas itu. Waktu itu kami bikin karena muridnya banyak, terus lokasi kelas yang tidak mencukupi ya tempatnya. Jadi kami bikin aplusan itu tuh Pak. Aplusannya kelasnya ya dari jam 7:30 yang pertama sampai jam 10. Kemudian kelas kedua dari jam 10 sampai jam 11:30. Jadi macam kelas masuk pagi dan masuk siang. Nah, jadi aplusan. Sekarang udah enggak ya? Sekarang enggak? Insya Allah enggak ada di sini, Alhamdulillah ya kan Bu, Alhamdulillah. udah ada kelas. Jadi kami langsung bedakan. Jadi satu kelas itu gurunya 2 gitu. Kemudian gurunya dari awal dulu sampai sekarang tetap apa ada berganti-ganti atau bertambah? Enggak ada. Oh, Oh, enggak tetap deh. ada yang berganti tapi tukar ya kan Pak. Satu. Ada yang satu yang pindah. Nah, Satu pindah karena dia menikah, jadi dia pindah ke Stabat. Jadi kami ganti satu lagi. oh, Nah, jadi tetap gurunya ya. Karena nggak bisa Dari satu kelas. nama-namanya Bu, sarjana setir juga nih Bu. Sarjana. Orang Ya alhamdulillah kami 4 tiga saya Bu Sulastin, Bu Minada sama Bu Sunarti, 3 ini udah SPD AUD Pak. SPD AUD. Dia memang untuk spesial yang ke pendidikan anak usia dini. Iya. Ya. Pas dia berarti ya. Pas ya, jadi kalau ke TK sama KB kami linier, ibaratkan yang linier.
Alhamdulillah tahun semalam kami udah terpanggil kuliah PPG, sudah lulus di akhir Desember semalam 2025. Kami tinggal menunggu sediknya jadi tahun ini. Nah, ya, tunggu sediknya. Empat kami sudah berhasil terpanggil PPG tahun ini, sudah selesai pendidikan. Jadi Bu, ini tanya nih Bu, ini kan sudah membuat yayasan ini. Apakah ada keinginan Bu Supiani mendirikan SD nanti ke depannya atau sih? Karena kan peningkatan Sudah 15 tahun PAUD Ajara berdiri. Sudah banyak prestasi yang diraih, baik oleh muridnya maupun oleh gurunya. Di antaranya seperti baru-baru ini PAUD Ajara berhasil merebut juara ketiga lomba mendongeng untuk gurunya yang direbut Ibu Sulasti. Sukses untuk Ibu Sulasti. Oke Bu, katanya ada juga nih apa? Lomba mendongeng atau? Itu gurunya apa muridnya? Itu gurunya Pak ya. Oh gurunya ya? Gurunya ikut lomba mendongeng ya tahun semalam itu. Ibu siapa mewakili di sini? Ibu Sulastin, SPD AUD. Nah, Menang? menang. Oh menang? Menang. Juara berapa? Juara 3 Oke. di Kabupaten kabupaten. Langkat? Ya, Apa tuh dongeng apa nih? itu Kira-kira? mendongeng tentang binatang Ibu ya, nanti ya. Abang didongengin tidur lah. Berarti Ibu itu sering mendongeng di rumahnya ya? Sama Ya. anak Kami juga sering juga Pak ikut guru-gurunya juga sering juga ikut pembekalan, diklat. Pendidikan. Ya, jadi untuk pengembangan diri ya kan Pak. Jadi jadi nggak tertinggal gitu informasi yang perlu disampaikan kepada anak murid. Jadi guru-gurunya juga ada pembekalan, diklat, seminar dan segala macam ya sejenisnya. Biar menambah ilmu pengetahuan juga. Gitu, Pak. Jadi enggak di situ aja dia. Iya, Oke. itu aja. Demikianlah Bu, kira-kira mana tahu nanti ada waktu kami singgah lagi. Iya, betul. Lalu terkait dengan Pamsimas. Pamsimas adalah penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat yang dibangun sejak tahun 2021 yang lalu. Untuk itu kami pun menemui Iskandar, Ketua Pamsimas Tirta Wampu Mandiri, Desa Setabat Lama. Oke, sekarang kita bersama Ketua Pamsimas Tirta Wampu Mandiri Desa Setabat Lama, Kecamatan Wampu. Wah, dengan Bang apa Bang? Iskandar Pak. Iskandar. Oh, jadi tidak semua desa itu ada Pamsimasnya. Kalau kabarnya untuk satu Kabupaten Langkat berapa desa Pak? Ada sekitar 40 Desa? desa, sekitar gitu Pak. Kalau Kabupaten Langkat. Ya, ini terkait dengan kondisi air yang buruk lah kan, yang jelek. Jadi ibaratnya membantu masyarakat kan gitu kan. Kalau enggak, masyarakat bingung, pening. Nah, ini kesempatan ini bolehlah tanya sih Ketua ya. Boleh. Nah, kira-kira tahun berapa nih berdiri atau mulai berfungsi? Kalau untuk Pamsimas ini dirikan tahun 2021 Pak. 2021 ya. 2021. Jadi sebelum tahun 2021 cuman itu masyarakat ya. Kalau untuk masyarakat apalah memenuhi air bersihnya lah. Kalau sebagian masyarakat menggunakan sumur bor, tapi ke dalamnya tidak begitu dalam Pak, hanya sekitar berapa pipa saja dan airnya sangat keruh, kuning ya. gitu. Wah, bermacam paya apa sini paya apa nih? Pada daerahnya kayaknya ini ya enggak? Padahal dekat Sungai. sungai loh. Iya. Airnya itu kalau pertama keluar dia jernih, nanti kalau diendapkan dia kuning Pak, minyak gitu. Berapa pipa ini Bang? Ini kalau dalamnya 120 meter sekitar
40-an pipa lah Pak. Udah berapa kali pindah pengeboran kan isunya pindah juga nggak bisa ada batu ada ini. Di sini kurang lebih ada 3 kali lah Pak perpindahan pengeborannya kan, karena tidak Sampai menembus lah di titik ini ya. di titik ini. Oke. Jadi sudah berapa masyarakat saat ini yang menjadi pengguna air ini? Untuk pengguna air saat ini Pak itu lebih kurang 224 rumah. 200. Ke desa Stabat Lama ya. 3 dusun Pak di desa ini, Oh, 3 dusun. cuma yang 3 dusun ya, sampai, baru ya? 3 Oh. dusun. Kalau Pamsimas ini kan di ketua Iabang, di kepala Iabang. Berarti berapa anggota untuk menjaga ini? Ya apalah istilahnya aplusan atau sipnya Petugas ya. enggak gitu petugasnya gitu. Untuk- Termasuk pencatat meternya atau apa? Untuk saat ini kami itu ada 5 pengurus Pak. Itu ada 1 teknisi, untuk pencatat meternya 2, dan 2 lagi itu ketua sama bendahara Pak. Itu termasuk bagian dari BUMDes apa di luar BUMDes ini? Di luar BUMDes masih ya Pak. Masih di luar. Oh, berarti dia ada meter juga ya? Ada. Oh. Pak. Jadi catat lah ya pemakaian Catat, meter per bulan berapa. Habis itu masyarakat bayar di mana? Ada di kantor kita Pak. Oh, di kantor dia gitu. Di Oh. loket ya. Kantor di mana tuh? Di Oh, simpang tuh di sana ya? Simpang, Oh iya, betul. Situ dia bayar ya tiap bulan ya. boleh. Berarti ini bagian dari pendapatan asli desa ya? Iya Pak. Sebenarnya. Jadi bisa ketua ceritakan lagi. Istilahnya awal mula ini gimana nih? Siapa yang mengusulkan ini? Nah, gitu? pemerintah desa, Mengusulkan apa memang masyarakat, atau memang ada program pemerintah, jadi kita manfaatkan atau bagaimana? Iya. Jadi pertama kali memang masyarakat di sini kan mengeluhkan Keluh lagi ya. airnya perlu disaring kan. Kemudian masyarakat mengajukan ke kepala dusun, kemudian kepala dusun mengajukan ke desa, dan alhamdulillah berdasar itu ada program Pamsimas dari desa. Itulah langsung Maka di- desa ngajukan. Kayak bersambut dia ya kan? Bersambut dia Pak, benar Pak. Disampaikan Mm-mm. dan disauti pula mungkin ya kan? Alhamdulillah, Survei atau Pak. apa ya kan? Iya, Pak, alhamdulillah. Ditengok masyarakat betul-betul airnya seperti yang dikeluhkan itu kan gitu kan? Betul Pak. Jadi Pamsimas ini badan usaha milik desa atau bekerja sama dengan desa atau gimana? Untuk saat ini masih bekerja sama desa Pak. Tapi pengelolaan itu full ke Pamsimas, ada pengelola Pamsimas sendiri. itu ya. Jadi Berarti lembaga sendiri lah ada ya? tidak ada sangkut paut dengan PDAM Tirta Wampu lah ya? Tidak ada Pak. Murni dari masyarakat Pak. Berarti memang pengelolaannya. khusus untuk mengapakan kesejahteraan desa ini ya? Betul Pak. Desa Stagalam. Ini termasuk sudah berbadan hukum gitu atau ada akta notarisnya sendiri gitu? Kalau kita saat ini masih SK desa Pak. SK desa Pengurus ya. Masih SK desa. Berarti kepala desa lah. Mengeluarkan SK. Berarti ini sesuai dengan apa yang ini diresmikan oleh Bupati Langkat pada masa itu ya? Pak, Iya. Terbit rencana perangin. Iya. Oh. Betul. Jadi misalnya nih, ini misalnya masyarakat ini kan banyak. Ya, ini sekarang 3 dusun lah misalnya. Tambah lagi, bertambah terus. Nggak masalah dia. Coba Untuk saat ini kapasitas ini kan 250 Pak secara kapasitas. Saat ini kan masih ada 224. Berarti hanya sekitar 15% sedikit lagi lagi ya. ya. Iya Pak. Paling nggak nanti kita ngajukan satu Sumur lagi. satu sumur lagi Pak untuk Oh, berarti perpanjang. saat ini di desa ini 2 sumur? 2 sumur Pak. Oh, 2 sumur nih. Tapi sumur yang itu masih baru kan, masih belum Kuat, terlalu berfungsi ya Pak. Sementara yang ini kita 2021 Memang ini dipulkan ya. dipulkan kemarin Pak. Oh ya. Jadilah, ini kan cerita ke depan ini, 20 tahun akan datang. Apakah ini bisa kolaborasi dengan desa-desa lain atau desa lain ada juga membuat seperti ini? Misalnya contoh, ini kan berbatasan dengan Jentera, berbatasan dengan Johor, Sumbermulyo. Kan setahu saya kan nggak ada mereka buat seperti itu. Apakah ada ke depannya inisiatif melakukan kerjasama untuk penambahan pengguna air itu gitu. Jika itu berlanjut mendapatkan laba yang bagus dari pendapatan asli desa itu, atau gimana jenjang program ke depannya dari Pamsimas? Baik Pak, kalau ke depan mungkin kita kalau ada desa yang mau berkolaborasi, mungkin kita ajukan 1 sumur lagi Pak. Karena kalau untuk sumur ini saja itu sudah cukup kapasitasnya gitu Pak. Paling kalau ada nanti desa yang mau bergabung, kita ajukan 1 sumur lagi gitu di antara desa itu.
Setelah itu kami pun menemui warga dan meminta apa tanggapan serta komentarnya terkait dengan Pamsimas yang ada di Desa Stabat Lama. Oke Bu, dengan Ibu apa nih Bu? Ibu Nining Sutriani, Dusun berapa di sini? Dusun 8 ya? Dusun 8. Lorong Mumpakan. Iya. Jadi ini mau cerita ini Bu, sedikit. PDAM nih, apa namanya? Wampu Mandiri. Tirta Wampu Mandiri. Cerita Wampu Mandiri. Kalau katanya ini kan bisa membantu masyarakat Iya. karena airnya katanya di sini jelek. Iya. Nah, dibangunlah itu. Jadi yang kami tanya ini betul nggak cerita itu? Betul nggak bermanfaat bagi masyarakat? Betul. Betul ya. Oh, sebelumnya cuman apa Bu airnya? Ya. Teruslah airnya. heeh. Kalau air yang jernih dari tabungan air hujan Oh, baru. Dulu inisiatif yang membuat ini air apalah air untuk ya kesejahteraan masyarakat lah kita bilang. Itu kepala dusun apa memang masyarakat Desa Stabat Lama sendiri yang mengajukan mau buat ini gitu untuk ke masyarakat? Masyarakat kepala dusun baru ke desa. Oh gitu. jadi ada bayar per bulan Bu ya? Ada lah. Ibu kira-kira kena berapa kalau Ya kalau pemakaiannya banyak ya banyak. ya contohnya berapa misalnya 100 biasanya? lebih, 100 100 kurang. dalam berbulan ya. Iya. Tapi air bagus ya? Bagus. Udah air ini ya bagus, Iya. udah terjamin gitu. Betul-betul oke bermanfaat. Kalau nggak ada ini nggak Itu langsung dimasak air minumnya ya? Iya, minum gitu pun gak apa-apa juga. Oh. Langsung dari gelas gitu itu kan kita tuang diminum pun gak apa-apa. Nah, ini mulai pendiriannya kapan Bu? Ibu lihat waktu ngebor di sini lah. Tahun berapa itu ya lupa? ada 3 tahun. 2021. Ada ya 3 tahun ya? 2021. 5 tahun. Udah 5 tahun. juga. Nah, Biasanya itu kalau ngebor Bang, ada kejadian-kejadian goib juga tuh Bang. Penghuni goib di sini ada nggak waktu itu yang Ya, kayak itu aneh? kayaknya 2 kali apa Pak ya pindah ya Pak ya? Oh dulu belum sini, belum di sini dulu. Maksudnya di situ juga tapi pindah tempat sebelahnya gitu. Oh, nggak sampai juga Nggak. mata airnya. Nggak jauh-jauh gitu. Sebelahnya nggak apa kan ya, kena batu tak apa tuh nyambung sebelahnya pindah. Terakhir, ini kata Sekretaris Desa Stabat Lama, Sukandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Sukandar, Sekretaris Desa Stabat Lama. Di tahun 2026, sebagai desa swakarya Desa Stabat Lama dalam menjalankan roda pemerintahan desa, memiliki aparatur pemerintahan desa yang terdiri dari seorang kepala desa, 9 orang BPD, 1 orang sekretaris, 3 orang kaur, 3 orang kasih, dan 10 kepala dusun. Dibantu oleh 1 orang operator dan petugas kebersihan. Sejak tahun 2019, pusat pemerintahan berpindah dari lokasi lama di Dusun 5 Pasar 1 Hilir ke Dusun 3 B7. Dalam perjalanan kepemimpinan Kepala Desa Stabat Lama, Haji Muhammad Rashid, yang saat ini merupakan periode ketiga sejak tahun 2010, banyak sudah pembangunan infrastruktur, sarana kesehatan, sarana transportasi, air bersih, sanitasi, pembinaan UMKM, dan lain-lain. Begitu pula dengan pembentukan jalan-jalan usaha tani di berbagai dusun. Banyak pula prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Diharapkan di sisa waktu kepemimpinan beliau, Desa Stabat Lama di tahun 2030 akan mampu mensejajarkan diri dengan desa maju lainnya. Terakhir, membangun bersama menuju desa yang mandiri, sejahtera, religius, dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah profil dan potensi singkat Desa Stabat Lama. Semoga ke depan Desa Stabat Lama bisa lebih berprestasi, bisa lebih hebat, bisa lebih berkembang dan maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.